Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channel Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, hari ini saya masih bisa berbagi dengan sahabat-sahabat semua ya, terutama subscriber saya yang selalu support channel saya dalam keadaan sehat walafiat, serta alhamdulillah masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Sahabat semua, tak lupa saya juga mendoakan sahabat-sahabat semua dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan selalu diberi kesuksesan selamanya, amin ya robbal alamin. Nah sahabat, kali ini saya akan berbagi konten mengenai porang ya. Kebetulan saya mau mampir ke sahabat saya nih ya, boleh dibilang sahabat, boleh dibilang sesepuh ya, yang sudah lama bergelut di bidang porang. Istilah dari harga zaman 500 perak per kilo beliau sudah membudidayakan, dan sehingga saat ini seingat saya beliau masih kita akan temuin ya, dan alhamdulillah saya udah berada di lokasi nih, cuman belum ketemu si abahnya, dan mudah-mudahan bisa ketemu nih kebunnya nih. Kita masuk dulu dari sini kan luas ya guys, kita langsung lihat aja. Oh iya guys, sebelum lanjut ke videonya ya, sebelum lanjut ke lokasi, jangan lupa di like, di share, serta di subscribe ya, agar saya selalu tetap bersemangat dan selalu bisa berbagi dengan sahabat-sahabat semua walaupun apa adanya, serta berkarya walaupun boleh dibilang karyanya ya bagian daripada aktivitas saya. Harap maklum dan harap dimengerti. Oke, let's go. Sobat nih udah masuk lokasi, porang-porangnya kelihatan ya. Ini yang di sini kali abahnya nih. Ya, porang-porangnya udah pada ini penanaman ini sama. Kita lihat ke abahnya nih, dia ada di sini, dia karena dia nyawah juga, nggak ada di semacam bikin rumah. Dia sebenarnya rumahnya di kampung juga ada, tapi di kebun dia bikin rumah. Dan hebatnya lagi sampai ladang, punya kolam, Serta penerangannya beliau pakai apa ya? Mana si abahnya? Ke solar cell. Oh iya, abah nggak ada nih guys. Nih, si abah hebat pakai solar cell guys. Abahnya nggak ada nih. Pak, kum. Nah kita menuju lokasi sana ya guys. Nah guys, si abah di rumah, di saungnya nggak ada ya, mungkin di lokasi bawah, di kebun yang lahan bawah ya, lumayan luas dia. Kita langsung aja ke sana ya. nah ada di sana ya. Wah, ini si abah. Pak, mudah-mudahan ada nih guys, porang-porang nih udah pada besar. Lihat guys, di jalur sama si abah. Lihat guys, subhanallah si abah ya. Kita nanti ke sana, kita cuman temuin dulu si abahnya nih, kita belum ketemu. Lihat nih guys, luas banget emang si abah. Coba guys, lihat. Mana nih si abahnya? Coba kita panggil ya guys. Pak, Pak. Nah, bagus ya. Mana nih si abahnya? Sibuk kali. Nah ini usianya udah 3 musim kayaknya. Si abah, lihat guys. Abah saking loyalnya, saking cintanya. Si abahnya kemana ya? Lihat nih guys, luas guys. Lihat guys, lihat orang semua kesana-sana. Si abah ini dari jalurnya si abah, takut ada yang ngeri. Lihat porang-porang semua. Wah, bah. Ayo maju juragan tangan.
biasa si Abah. Luar biasa, luar biasa. Ini juga nih anak-anak nih, aduh. Ya, ntar temuin si Abah nih, aduh. Kita temuin nih si Abah, nggak ada, kayaknya ada nih putranya dari si Abah nih. Beliau sama juga nih yang nanam. Nah ini dia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah Haji, alhamdulillah nih. Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Aduh, kebetulan sekali nih saya nyari si Abah nih. Iya, iya. Ternyata di saung nggak ada. Nah, kebetulan nih Wah Haji ada di lokasi tumben nih. Iya. Ini lagi mau apa nih? Nanam apa, ngembangin apa ngeliarin nih? Ini mau nyulam. Oh, nyulam. Kan ini belum ditata betul. Masih ada yang jarang-jarang saya sulam gitu. Lumayan lah. Berarti memanfaatkan anak-anaknya ya? Anak-anak yang liarnya itu Iya. ditanam di ditata. Alhamdulillah, benar-benar nih Wah Haji. Nah, Wah Haji, kebetulan saya nih mampir ke sini udah lama. Satu, saya juga sibuk. Kedua juga baru sempet nih. Sebenarnya kangen mah kangen nih. Jadi baru bisa nyempetin ke sini. Kan waktu kemarin ini belum pada tumbuh. Waktu kemarau itu. Sekarang ternyata sudah tumbuh lagi. Iya. Saya mau nanya-nanya nih Pak Haji, sebagai tani pemula kan, saya selalu termotivasi lah dengan si Abah atau Wah Haji nih, dengan melihat keadaan kebunnya sampai sukses seperti ini gitu. Nah mungkin saya kan ada beberapa yang saya tanyakan, nggak keberatan Pak Haji? Silakan boleh, nggak apa-apa. Alhamdulillah lah. Oke, kita sambil jalan Pak Haji ya. Iya. Ayo, nah lihat-lihat. Nah ini kan kebunnya luas banget Pak Haji. Iya, betul. Sampai ada berapa ribu tanaman nih Pak Haji kira-kira nih? Ya kurang lebih 12.000 pohon yang di tempat ini. Berapa? 12.000 pohon? Ribuan ya. Subhanallah Pak Haji. Ini mah udah jadi saudagar nih. Amin. Amin ya. Buset, Masya Allah ini gede banget guys. Nih lihat, sahabat. Kita lihat nih yang super bener-bener nih. Ini karena kita luas lahannya, jadi sekitar 12.000 pohon guys ya. Jadi kalau kita keliling juga nanti durasinya terlalu panjang. Nah kebetulan ini kan kita yang sebelah sini saja ya. Sama aja, soalnya kalau kita keliling juga kalau ngitungin ya sama aja. Ntar saya kepingin lagi. kita lihat ini yang ini nih. Nih, ini udah gede gini, batangnya juga sehat. Nih ada yang jadi ponang. Nih sampai jadi ponang begini emang sengaja, Waji? Sengaja, nantinya untuk bibit, bahkan untuk disemai di polybag rencananya ini. Oh, ini untuk disemai di polybag rencananya buat bibit. Iya. Oke. Ini usianya ini baru 2 tahun ini, alhamdulillah nih. 2 tahun. 2 tahun udah segede gini gitu. Berarti 2 musim nih. 2 musim ya. Ini bibit dari umbi, katak atau apa? Dari katak ini. Awalnya dari katak. Katak. Berarti 2 musim nggak dipanen. Nggak dipanen. Nah ini guys. Cara pemeliharaannya yang mungkin lumayan gitu, di pupuk alami aja gitu. Berarti ini mengandalkan pupuk humus ya? Pupuk humus ya betul. Iya humus nih guys. Jadi sebagai alternatif nih humus itu bagus ya untuk orang, karena kalau di kebun-kebun itu banyak ya rumput-rumputnya nih, sebagai media kita untuk dijadikan pupuk humus ya. Nah nih Waji, kira-kira ini ada berapa kilo nih? Ini perkiraan ya antara 4 sampai 5 kilo udah ada bumbinya itu. Oh 4 sampai 5 kilo guys. Kali 12.000. Dikali rata-rata lah 10.000 atau 8.000. Aduh, saya udah nggak bisa ngitung. Jadi sahabat-sahabat korang, terutama nih ponder-ponder atau bos-bos besar lah, udah bisa ngitung. Nah, kalau
kelas pemula mah pusing kalau 12.000. Nah, kita lihat-lihat keliling ya guys, nih kita yang sebagai penyemangat lah buat pemula seperti saya nih. Dan kita akan tanya-tanya sejarah daripada porang ini. Nih ada udah setinggi saya ini, sama nih ukurannya guys. Subhanallah. Ini sama 2 musim ya? 2 musim semuanya. Ini aduh luar biasa tingginya. Yes. Ini Mantap. ada yang lebih dari 5 kilo sebetulnya kalau yang gede mah. Ini lebih dari 5 kilo ini? Lebih ini. Menurut pengalaman awas guys, keinjek. Gitu. Gua ngeri nginjek nih. Tuh, lihat Pak Haji aja sampai sama tingginya sama Pak Haji. Masya Allah, Pak Haji, ini jadi saudagar ini mah udah. Amin, amin. Aduh, besok biar naik haji lah. Amin, amin. Alhamdulillah, Masya Allah ternyata nih ini beliau termasuk sukses menurut saya dari sisi kacamata tani pemula ya, menurut penilaian saya. Iya, tani awam enggak gitu. Nah, iseng-iseng saya tanam 1 atau 2 pohon. Setelah ada perkembangan, pertumbuhannya saya rawat, saya pelihara. Pak, 1 kilo itu awalnya itu Rp1.000. Untuk harga pertama budidaya ini harga masih 1.000. Dalam harga 1.000. Nah, setelah itu mulai saya tuh tergerak hati saya, dah mungkin kedepannya itu ada peningkatan harga gitu. Nah ya, dengan penuh keyakinan ya. Dengan penuh keyakinan mungkin ada peningkatan harga, dan ternyata feeling saya terbukti bahwa sekarang itu mungkin harga porang yang sebetulnya saya pun kurang paham. Menurut kabar belasan ribu katanya harga. Iya, memang seperti itu kalau lihat di media-media Haji. Nah, untuk pengembangan selanjutnya di sini saya pun terkendala modal, terutama di dalam pemeliharaan penyiangan ataupun penanaman. Luas ya? Luas. Pertama, yang kedua ya memang saya tuh petani betul-betul petani awam yang tanpa bimbingan teknik pertanian lah istilahnya. Dalam bidang porang tentunya ya. Hanya sebagai ya ala kadarnya lah di dalam penanaman. Tapi penikmat lah. Tapi mudah-mudahan ya kedepannya ada pertama motivator ataupun investor yang bisa membantu kami petani awam di dalam penanaman porang ini. Karena saya dengar-dengar di media bahwa orang itu mempunyai prospek ke depan yang lebih bagus. Iya, iya memang seperti itu. Nah, oke, sahabat atau sobat-sobat semua dimanapun berada, seperti tadi kata Pak Haji juga bahwa beliau itu menanam ya boleh dibilang, kalau dibilang ala kadarnya karena masih awam di bidang porang, tapi disebut awam kata beliau, menurut saya itu udah suatu luar biasa. Jadi 12.000 pohon itu yang sudah pasti ya, karena itu anaknya nggak dihitung, itu hitung indukan. 1, 2 memang saking luasnya tanahnya itu kurang lebih berapa hektar sih Waji? Kurang lebih. Untuk yang di wilayah sini sekitar 1 hektar. Terus yang di sebelah sana mungkin ada sekitar 500 bataan barangkali yang udah ada itu. Iya, iya. Jadi perawatan memang susah ya? Perawatan ya itu terkendala modal saja gitu. Iya, karena butuh tenaga kerja ya. Tenaga kerja. Ya, iya, iya. Kalau pemupukan sih hanya menggunakan pupuk alami saja gitu. Nah, guys, jadi memang di sini terkait kendala perawatan, memang kalau porang itu kalau gulmanya telat penyiangan aja udah hasilnya dia akan kurus-kurus seperti punya saya yang di video sebelumnya nih di sini. Cuman ini beliau istilahnya karena lahannya sampai 1,5 hektar kurang lebih ya, dalam 1,5 hektar itu kalau disiangin sendiri memang repot juga. Nah, kecuali ada istilahnya khusus yang menangani bidang porang atau permodalan lah intinya, yang mewadahi, mungkin
bisa terbantu sih. Nah, tadi beliau open lah. Barangkali sahabat-sahabat yang mau kerja sama dengan beliau bisa datang langsung ke beliau. Nanti hubungi saya gitu kan. Ada alamatnya, nanti saya antarkan. Nah, untuk katak itu sendiri wajib panen, berarti tiap musim panennya itu dijual apa dikembangkan lagi? Ya, untuk sementara ini saya belum bisa menjual katak karena berpikir saya tuh lahan saya ya insya Allah ya, bukannya sombong gitu, masih banyak lahan yang belum dibuka untuk pengembangan kebun ini. Berarti lahan yang mati itu mau dihidupkan? Mau dihidupkan kembali karena saya termotivasi dengan lahan yang sudah ditanam ini, ternyata Hasilnya bagus. dan sangat cocok untuk tanaman porang. Iya benar. Kira-kira sekitar ya 3 hektaran lagi yang belum dibuka. Rencana ke depan saya, kalau memang ada rezeki untuk pembukaannya dan untuk pembibitan, kan alhamdulillah kami sudah Siap terprediksi dan siap untuk kembangkan gitu. ya. Nih guys, beliau akan membuka lagi lahan nih. Kebetulan beliau memang lahannya luas sih, saya tahu sendiri gitu ya. Sekitar 3 hektaran lagi rencana mau ditanam. Jadi ya mohon doanya juga nih, mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu mensupport ya untuk petani porang, sahabat porang. Semangat petani porang Indonesia, pantang menyerah, pantang mengeluh. Jadi sana banyak yang petani-petani sukses di bidang porang yang perlu diwadahi atau dibina ke depannya lebih untuk dimotivasi. Jadi ini sebenarnya bisa dijadikan penyemangat buat para petani pemula, terutama buat diri saya sebagai pemula ya, untuk selalu belajar ke beliau-beliau ini. Nah, dari kutipan tadi dari wawancara dengan Pak Haji, bahwa mengenai porang itu sebenarnya mudah untuk menanamnya, tetapi memang perawatan perlu sedikit biaya juga lah, bukan sedikit lagi, karena kalau bicara produksi luas itu memang perawatan utama, terutama penyiangan gulma itu butuh tenaga gitu. Nah, sementara kalau porang masih belum dipanen ya kita masih butuh modal gitu. Tetap kita butuh modal. Nah, seperti tadi Wah Haji sampaikan, barangkali ada yang mau kerjasama dengan Wah Haji ya silahkan, monggo sampaikan di layanan komentar, nanti saya teruskan ke beliau gitu ya. Dan selain itu tadi kita udah dapat informasi secara garis besarnya, dan untuk selanjutnya saya akan tanyakan masalah trik dan tips-tipsnya dari beliau, bahwa tadi dibilang menanam porang itu mudah. Nah, mudahnya di sana itu seperti apa gitu. Ini menurut Wah Haji kan ini boleh dibilang mudah ya. Nah, mudah di sini menurut Wah Haji seperti apa sih Wah Haji? Ya mudah karena di dalam penggarapan lahan pun tidak seperti palawija pada umumnya. Porang itu cukup disiangi, dilobang, di lajur-lajur lah, seperti penanaman umbi. Di gulutan ya? Dibikin gulutan. Iya. Yang penting intinya ya terhindar dari gulutan. Itu pun istilahnya tanpa menggunakan pupuk apa tuh dari pasar, pupuk organik atau kimia. Pupuk kimia pun insya Allah tanaman porang ini lebih bagus, bisa lebih bagus dan lebih subur gitu. Terus dari segi hama pun jarang ada porang yang terkena hama-hama seperti wereng ataupun yang lainnya gitu. Jadi sangat mudah. Dan dari hasilnya pun yang penting di dalam perawatannya itu betul-betul kita melaksanakannya, insya Allah bagus ya. Bagus, yang penting cocok lahannya gitu. Oke tuh tadi guys ya. Jadi sebenarnya intinya perawatan memang cukup dengan menyiangi gulma atau pupuk pun tanpa harus pupuk kimia. Jadi masih banyak di sekitar kita lah, terutama dari pakai kohe juga bagus ya. Iya bagus. Nah, nih kita sambil jalan nih, Bang. Nih karena ini saya juga
pengen tahu nih, udah banyak nih bibit-bibit juga pengganti ini nih. Boleh nih, kan ada di bawahnya nih udah dicadangin lagi nih pengganti-penggantinya ya. Nanti kan kalau yang gedenya dipanen, yang kecilnya tumbuh besar gitu. Oh, jadi di dalam panen ini tidak sekaligus habis gitu. Yang namanya porang itu bertahap lah, ada istilah tambal sulamnya gitu. Oh benar nih, ini yang hebat dari beliau itu. Jadi makanya ini berkepanjangan, artinya nggak habis-habis panennya. Soalnya begini guys, yang beliau lakukan itu sementara ini udah siap panen, yang di sini sudah siap untuk penggantinya nih guys. Nah semua tuh lihat tuh, bahkan beliau juga nih akan udah mempersiapkan lagi, memindah-mindahkan. Nah ini dilihat guys, aduh merinding saya nih kalau lihat gede-gede gini guys. Waduh, ini udah bener-bener saudagar. Amin. Nanti nih Waji, satu lagi saya mau nanya nih. Ini kalau ada ya barangkali istilahnya mah importir atau bos-bos porang ya, ingin membelinya atau minat gitu, siap untuk mungkin negosiasi atau open lah gitu. Asal harga cocok gitu Pak. Iya. Nah, selain itu harapan dari Waji untuk ke depan tentang porang itu bagaimana nih dari secara umum? Ya harapan saya kan, saya ini betul-betul petani toh. Tanpa punya penghasilan dari penghasilan yang lain kecuali ya menggarap tanah gitu. Iya. Nah sementara untuk porang ini bukan tanaman yang satu kali habis panen. Iya. Seperti misalkan sawah ataupun palawija yang lainnya kan satu kali tanam berarti satu kali panen. Iya. Nah sementara porang, Iya. porang itu maaf ya kasar-kasarnya, tanpa ditanam pun asal udah ada bibit yang induknya itu nanti bisa timbul benih yang baru, bisa disiangi. Jadi untuk tanaman porang ini ya bisa menjamin kita di masa tua ya, nanti kita kalau sudah tidak sanggup lagi untuk bertani karena kita udah punya bekal lahan. Iya. Lahan kebun porang ini. Jadi insya Allah untuk kebun porang ini kalau memang prospek kedepannya masih ada harapan untuk bisa bertahan ekonomi masyarakat, itu adalah satu-satunya harapan petani gitu. Untuk porang ini. Jadi harapannya ada pengembangan, istilahnya mah edukasi lebih luas atau lebih apa ya, cara-cara penanam. Pembinaan itu yang pertama, yang kedua dari investor yang bergerak di bidang porang, karena mendengar berita bahwa porang ini punya potensi yang sangat bagus ke depannya, minimal Buset nih guys, nih ini contoh yang umbinya udah akarnya keluar nih, sekitar 10 kilo ada ya Waji? Ya kurang lebih lah gitu. 10 kilo ada nih kurang lebih, soalnya yang sebelumnya itu dipanen 10 kiloan. Ini banyak nih, tuh lihat gede-gede setinggi saya. Dan ini banyak lah, kita kalau keliling-keliling ke sana kan capek juga guys ya. Sebenarnya saya pingin durasinya pingin bikin panjang, cuman karena ini udah memorinya juga nggak kuat nih guys ya, luas banget nih. Lihat ini, saya sangat takjub juga, udah sampai nggak kuat tumbang nih melihatnya. Ini pokoknya intinya semangat selalu nih buat para tani pemula, terutama saya ya. Salam selalu buat petani porang Indonesia. Ya, salam selalu buat petani porang Indonesia. Mari kita bergabung di dalam petani porang. Mudah-mudahan apa yang kita, hasil jerih payah kita bisa bermanfaat khususnya untuk kita semua dan umumnya ya untuk generasi ke depan kita. Amin ya. Nah, oke. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya untuk konten kali ini. Nanti saya akan lanjutkan di video berikutnya mengenai porangnya Waji ini ya. Untuk perkembangan ke depannya insya Allah saya akan share di video-video berikutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya, dan harap maklum jika
kurang dipahami atau kurang dimengerti dalam bahasa-bahasa yang saya sampaikan. Itulah kekurangan saya sebagai tani pemula dan tidak mengurangi rasa semangat saya untuk selalu berkarya, berinovasi, serta berbagi dengan sahabat-sahabat semua walaupun apa adanya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja ya. Jangan lupa di like, di share, serta di subscribe ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salam sukses buat petani porang Nusantara. Salam petani Indonesia, salam petani cerdas. Salam petani pemula, salam tani 19, sukses selalu, sehat selalu, jaya terus, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.